Hello student, welcome to accounting class with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai akun harta, utang, dan modal. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menganalisis transaksi keuangan, baik itu transaksi harta, utang, ataupun modal ke dalam bentuk persamaan akuntansi. Terlebih dahulu kalian harus tahu dulu nih, apa sih itu persamaan akuntansi? Persamaan akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan posisi di mana jumlah harta sama dengan jumlah utang ditambah modal, atau dapat diformulasikan seperti ini. Persamaan akuntansi harus selalu dalam keadaan seimbang atau balance ya, karena jika jumlah harta lebih besar daripada jumlah utang ditambah modal atau sebaliknya, ini artinya telah terjadi kesalahan pencatatan pastinya. Sama seperti timbangan, jika sisi sebelah kanan dan kiri tidak sama, maka angka yang tertera pada timbangan belumlah akurat. Tadi kita sudah cerita sedikit nih tentang transaksi keuangan. Apa sih itu transaksi? Transaksi dalam akuntansi adalah peristiwa ekonomi perusahaan yang mengakibatkan perubahan pada posisi keuangan, baik itu harta, utang, dan modal perusahaan. Ada 3 transaksi yang terjadi dalam akuntansi, yaitu transaksi pertama, harta dengan harta. Misalnya, transaksi pembelian tunai, baik itu pembelian perlengkapan, peralatan, gedung, tanah, kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua, transaksi harta dengan modal, misalnya transaksi penyetoran modal, pembayaran beban, penerimaan pendapatan, dan pengambilan uang perusahaan oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi, atau istilah lainnya crime. Dan yang terakhir, harta dengan utang, misalnya transaksi penerimaan pinjaman, pelunasan utang, dan pembelian secara kredit, baik itu pembelian perlengkapan, peralatan, gedung, tanah, kendaraan, dan sebagainya. Selengkapnya kalian boleh lihat di textbook akuntansi halaman 31 sampai dengan 46. Sekarang kita coba bahas soal analisa persamaan akuntansi satu persatu. Sebelum kita bahas transaksi yang pertama, terlebih dahulu kalian harus ingat bahwa kita adalah bagian dari perusahaan Tuan Adam yang bertugas sebagai akuntan. Maka, lakukanlah analisa transaksi pada soal dengan memposisikan diri kalian sebagai akuntan di perusahaan Tuan Adam. Transaksi yang pertama, Tuan Adam menyetorkan uang tunai ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebanyak 10 juta. Pada soal ini disebutkan bahwa telah dilakukan penyetoran uang tunai sebagai modal awal. Maka analisa transaksinya adalah uang tunai yang artinya kas bertambah 10 juta dalam kurung harta bertambah. Kemudian modal awal kita tuliskan di sini modal Adam bertambah 10 juta dalam kurung modal bertambah. Transaksi yang kedua, dibeli peralatan salon 5 juta tunai. Di sini transaksi yang terjadi adalah membeli peralatan salon tunai. Maka analisa transaksinya adalah peralatan salon bertambah karena telah dibeli sebesar 10 juta dalam kurung harta bertambah, dan karena sudah dilakukan pembelian yang akan mengakibatkan uang kita berkurang alias kas berkurang 5 juta dalam kurung harta berkurang. Transaksi yang ketiga, dibeli perlengkapan salon secara kredit Rp3.500.000. Di sini telah terjadi pembelian perlengkapan salon kredit. Maka analisa transaksi yang terjadi adalah perlengkapan salon bertambah Rp3.500.000 karena telah dibeli, kemudian dalam kurung harta bertambah. Selanjutnya, karena dilakukan pembelian secara kredit, maka artinya utang usaha bertambah sebesar Rp3.500.000 dalam kurung utang bertambah. Transaksi yang keempat, dibeli tambahan peralatan salon Rp3 juta dan dibayar uang muka Rp1 juta, sisanya dibayar bulan depan.
Pada transaksi ini telah terjadi yang namanya pembelian peralatan salon, namun dibayar sebagian dan sisanya dibayar bulan depan. Maka transaksi yang terjadi adalah peralatan salon bertambah 3 juta karena telah dibeli oleh perusahaan, dalam kurung harta bertambah. Kemudian kas berkurang karena kita sudah membayar sebagian sebesar 1 juta, dalam kurung harta berkurang. Dan yang terakhir, utang usaha bertambah karena kita akan membayarnya di bulan depan sebesar 2 juta rupiah, dalam kurung utang bertambah. Transaksi yang kelima, diterima penghasilan jasa salon 2 minggu pertama sebesar 2.500.000 rupiah. Di sini telah terjadi transaksi penerimaan penghasilan jasa salon. Maka transaksi yang terjadi adalah kas kita bertambah sebesar 2.500.000 rupiah, dalam kurung harta bertambah, dan modal Adam bertambah sebesar 2.500.000 rupiah, dalam kurung modal bertambah. Transaksi yang keenam, pekerjaan yang telah diselesaikan senilai 500.000 rupiah, namun dibayar kemudian. Nah, pada transaksi ini kita fokus pada pekerjaan yang telah diselesaikan, artinya kita sudah melakukan kewajiban sebagai pihak perusahaan. Namun, pekerjaan yang sudah kita lakukan akan dibayar kemudian. Maka, transaksi yang terjadi adalah piutang usaha bertambah 500.000 rupiah, harta bertambah, dan kemudian modal Adam bertambah 500.000 rupiah, dalam kurung modal bertambah. Transaksi yang ketujuh, dibayar sewa ruangan salon 300.000 rupiah. Di sini telah terjadi pembayaran sewa ruangan salon. Maka analisa transaksinya adalah uang kita berkurang karena sudah melakukan pembayaran, atau boleh kita tulis dengan kas berkurang 300.000 rupiah, dalam kurung harta berkurang, dan kemudian modal Adam berkurang 300.000 rupiah, dalam kurung modal berkurang. Transaksi yang ke-8, diterima pinjaman dari Bank BJB sebesar 5 juta rupiah. Di sini telah terjadi transaksi penerimaan pinjaman dari Bank BJB. Maka analisa transaksinya adalah karena kita menerima uang, maka kas kita bertambah sebesar 5 juta rupiah, dalam kurung harta bertambah. Namun utang Bank BJB kita juga bertambah sebesar 5 juta rupiah, dalam kurung utang bertambah. Transaksi yang ke-9, dilunasi sebagian utang 2 juta rupiah. Maka di sini transaksi yang terjadi adalah pelunasan utang. Jadi kita tuliskan analisa transaksinya adalah karena kita membayar utang alias kas kita berkurang sebesar 2 juta rupiah, dalam kurung harta berkurang, dan utang usaha kita pun berkurang sebesar 2 juta rupiah, dalam kurung utang berkurang. Transaksi yang ke-10, Tuan Adam mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi 600.000 rupiah. Di sini telah terjadi transaksi pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi oleh Tuan Adam selaku pemilik perusahaan. Maka analisa transaksi yang terjadi adalah kas berkurang sebesar 600.000 rupiah karena sudah diambil oleh Tuan Adam, dalam kurung harta berkurang, dan modal Adam berkurang 600.000 rupiah, dalam kurung modal berkurang. Sekian pembahasan kali ini tentang analisis transaksi persamaan akuntansi. Ingat, setiap transaksi pasti memiliki keseimbangan pada sisi kiri, harta, dengan sisi kanan, utang ditambah modal. Selengkapnya, kalian boleh lihat di textbook akuntansi halaman 33 sampai dengan 45. Dan Miss juga akan share handout tentang analisis persamaan akuntansi. Sekarang, lanjutkan kerjakan latihan yang sudah share di Edmodo kelas masing-masing ya. Kerjakanlah dengan teliti. Tetap semangat. Sampai jumpa.